Perkenalkan, nama saya Herma Bunga Ronito dengan NPM 240121200007 dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan remaja, pengaruh perkembangan emosi terhadap peserta didik, perkembangan sosial yang dialami peserta didik, dan perkembangan moral peserta didik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Selamat membaca. Menurut John W. Santrop, perkembangan remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologi, kognitif, sosial, dan emosional. Masa remaja dimulai pada usia 12 hingga 15 tahun dan diakhiri pada masa remaja akhir di usia 18 hingga 21 tahun. Pada perkembangan remaja, seseorang tidak mau diperlakukan sebagai anak-anak, namun belum memiliki kematangan seorang dewasa. Pada remaja, kematangan seksual seseorang mulai berkembang hingga benar-benar matang. Perubahan fisik, intelektual, dan juga emosi dalam masa ini merupakan persiapan seseorang untuk masuk ke dalam masa dewasa. Yang berikutnya, perkembangan emosi pada peserta didik. Perkembangan emosi sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik karena emosi berperan dalam membentuk cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Anak yang memiliki kestabilan emosi cenderung lebih mudah berkonsentrasi, termotivasi dalam belajar, dan mampu menjalin hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, gangguan emosi seperti kecemasan atau kemarahan yang tidak terkontrol dapat menghambat proses belajar, menurunkan prestasi, serta menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, perkembangan emosi yang sehat menjadi dasar penting bagi keberhasilan akademik dan sosial peserta didik. Selanjutnya, perkembangan sosial yang dialami peserta didik. Perkembangan sosial ini mencakup proses belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, serta membentuk identitas diri dalam lingkungan sosial. Seiring bertambahnya usia, peserta didik mulai belajar bekerja sama, berbagi, menghargai pendapat orang lain, dan membentuk persahabatan yang lebih dalam. Mereka juga mulai mengenali peran sosial, seperti menjadi teman, anggota kelompok, atau pemimpin. Pengaruh lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya sangat besar dalam membentuk keterampilan sosial ini. Perkembangan sosial yang baik membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan, membantu hubungan yang sehat, dan mendukung keberhasilan belajar. Selanjutnya, perkembangan moral peserta didik. Perkembangan moral peserta didik adalah proses di mana mereka belajar membedakan antara benar dan salah, serta mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa keadilan. Seiring bertambahnya usia, peserta didik mulai memahami aturan sosial, memiliki rasa empati, dan menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Pada tahap awal, mereka patuh pada aturan karena takut hukuman. Tetapi seiring waktu, mereka mulai bertindak berdasarkan kesadaran pribadi dan nilai-nilai yang diyakini. Lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya sangat berperan dalam membentuk moral peserta didik melalui contoh, nasihat, dan pengalaman langsung. Kesimpulannya, perkembangan remaja merupakan fase transisi penting dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan biologis, kognitif, sosial, dan emosional. Dalam tahap ini, peserta didik mulai menunjukkan kemandirian, namun belum mencapai kematangan sepenuhnya. Perkembangan emosi sangat mempengaruhi kemampuan belajar dan berinteraksi sosial, sementara perkembangan sosial membentuk keterampilan dalam menjalin hubungan dan memahami peran di masyarakat. Selain itu, perkembangan moral memungkinkan peserta didik membedakan benar dan salah serta menginternalisasi nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku mereka.
Keseluruhan aspek perkembangan ini saling berkaitan dan membentuk fondasi penting bagi keberhasilan peserta didik di masa dewasa. Demikian materi yang boleh dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.